Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Baik, Ananda selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, Anda semua bisa memahami dan menjelaskan apa saja alat gerak hewan dan manusia. Nah, Anda semua, alat gerak terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak otot dan tulang ya. Nah, alat gerak aktif yaitu adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Nah, selanjutnya alat gerak pasif yaitu adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerak otot, tulang tidak bisa melakukan gerakan. Nah, silakan diperhatikan gambar mengenai otot sebagai alat gerak aktif. Nah, ini ada yang warna merah dan selanjutnya tulang sebagai alat gerak pasif. Ya. Baik Ananda semua, setelah kita tadi mengetahui alat gerak aktif dan pasif, kita akan mengetahui yaitu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Nah, Ananda semua, ide pokok ataupun informasi yang disampaikan melalui ide pokok teks, nah terdapat ide pokok. Nah, ide pokok merupakan inti dasar permasalahan suatu teks. Jadi intinya adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, Ananda semua perlu diketahui cara untuk menentukan ide pokok adalah yang pertama, 1. Ananda semua membaca teks dengan seksama dengan secara keseluruhan. Yang kedua, Ananda semua menentukan kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, biasanya ada di depan ataupun di awal ataupun di akhir ataupun di keduanya. Baik, Ananda semua, ya silakan kita baca mengenai teks gurita. Nah, ini ada teks mengenai tentang gurita. Gurita merupakan salah satu hewan yang tidak bertulang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Nah, gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang dengan jarak jauh. Nah, Anda semua kita akan menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya adalah di kalimat yang pertama yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Nah, baik Ananda selanjutnya pada kesempatan kali ini kita lanjut pada tujuan pembelajarannya, yaitu Ananda semua akan mengetahui tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Jadi intinya adalah gambar yang disusun dengan berurutan dan membentuk sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto atau gambar dengan ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, ini ada contohnya ya. Satu hewan belalang dan satu lagi dengan kuda ya. Baik, Ananda selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu pada materi IPA kita akan mengetahui alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, perhatikan tabel beserta alat geraknya berikut. Nah, ini kita akan mengetahui ya. Silakan Anda semua dicatat ya. Nah, ikan yaitu alat geraknya adalah sirip dan ekor. Nah, fungsinya untuk berenang. Selanjutnya, hewan amfibi
alat geraknya kaki, fungsinya yaitu berjalan, melompat, dan berenang. Dan selanjutnya yaitu reptil, kaki, buaya. Nah, reptil ya biasanya menggunakan kaki itu untuk buaya, selanjutnya otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Nah, fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Dan selanjutnya burung. Burung yaitu terdiri dari sayap, kakatua. Nah, ini berfungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Selanjutnya hewan mamalia, contohnya seperti yang menggunakan alat geraknya kaki ya. Kaki adalah kerbau, sapi, dan kuda. Selanjutnya yang sirip adalah paus dan lumba-lumba. Nah, fungsinya untuk berjalan, berlari, dan melompat, dan berenang. Ya, baik Anda semua. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai kalimat utama. Nah, kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau disebut dengan deduktif, selanjutnya di akhir ataupun induktif, atau di awal dan di akhir disebut ineratif. Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran selanjutnya pada subtema 1 kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila. Nah, Anda semua, Pancasila terdiri dari 5 poin ya, dari beberapa poin di sini, yaitu berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk menjadi warga negara. Nah, sila yang pertama isi kandungannya yaitu diharapkan masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua adalah mengaku adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga yaitu diwujudkannya dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan yang keempat, diharapkan ini isi kandungan pada sila keempat, yaitu sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial. Nah, ini untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Anda semua. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui materi tentang letak geografis dan letak astronomis ya. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dari kenyataan di permukaan bumi. Misalnya nih, rumah Budi terletak di samping rumah Nina. Rumah Nina di sampingnya lagi dekat rumah Lutfi. Nah, itu berdasarkan kenyataan. Nah, Anda semua silakan dicatat ini mengenai batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Nah, di sebelah timur paling ujung, paling kanan, yaitu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan selanjutnya, di sebelah utara, yaitu Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Dan selanjutnya di bagian barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang selanjutnya pada sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, terus Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, Anda semua, setelah kita belajar mengenai tentang letak geografis, kita akan belajar yaitu mengenai letak astronomis. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi luar angkasa ataupun dari garis lintang dan garis bujur. Nah, Anda semua, garis lintang adalah garis yang melingkari
melingkari secara mendatar di permukaan. Jadi melingkari ya dari timur ke barat ya. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan dari utara ke selatan. Nah, ataupun fungsi dari garis lintang yaitu untuk menentukan cuaca ataupun suhu. Sedangkan garis bujur itu untuk menentukan waktu suatu wilayah. Nah, ada titik 0 garis bujur terdapat di kota Greenwich, itu ada di negara Inggris. Nah, Anda semua, letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini untuk garis lintangnya. Dan 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Nah, baik Anda semua, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf terdapat kalimat penjelas ya. Nah, kalau kalimat utama itu adalah inti dasar dari permasalahan suatu teks. Sedangkan kalimat penjelas yaitu berisi informasi tambahan atau menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, dapat berisi informasi tambahan, alasan, dan sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Ya, baik Anda semua, kita akan mengidentifikasi yaitu kalimat penjelas ya. Misalnya nih pada teks serangga. Serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. Nah, beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga yang serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki untuk berenang dan berjalan di dalam air. Nah, untuk kalimat utamanya yaitu adalah serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu dari beberapa jenis serangga sampai berjalan di atas air. Nah, yang warna hijau ya. Ya, baik Anda selanjutnya kita masuk pada materi tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, ini kondisi kenyataan alam Indonesia ya. Nah, misalnya di Sumatera, di Jawa. Nah, ini berbatasan dengan beberapa negara ya. Dan ini juga kita akan mengetahui beberapa bagian-bagian baik sungainya ataupun selat yang berada di pulau tersebut. Nah, ini kita akan mengetahui ini letak geografis Kalimantan dan letak geografis Sulawesi. Nah, ini letak geografis Bali dan Nusa Tenggara dan Papua ya. Baik, Anda selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui yaitu sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Nah, dengan gotong royong masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku ataupun golongan. Nah, jadi budaya kerjasama di Indonesia disebut dengan gotong royong. Ya, baik Anda selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut dan menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, baik Anda semua. Ya,
kita akan mengetahui alat gerak pada hewan, vertebrata dan invertebrata. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di tubuh hewan dibedakan menjadi dua. Nah, berarti hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh ciri-ciri hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata adalah tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, kupu-kupu, dan cacing. Nah, baik Anda semua, kita pada pertemuan kali ini akan belajar mengembangkan ide pokok. Nah, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: 1. Menentukan topik paragraf, menentukan ide, terus membuat kalimat yang berisi tentang ide pokok tersebut menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Selanjutnya mengembangkan kalimat ide pokok menjadi beberapa kalimat. Selanjutnya menulis beberapa kalimat yang berisikan informasi tambahan. Dan yang selanjutnya menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, Anda semua, pada pembelajaran kelima kita akan mengetahui jenis gambar ilustrasi. Nah, jenis gambar ilustrasi di sini ada beberapa ya. Yang pertama, gambar realis. Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Selanjutnya, gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Misalnya contohnya kepalanya besar, hidungnya kecil, ataupun badannya kecil. Selanjutnya kartun, yaitu gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Baik, untuk selanjutnya yaitu gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, jadi intinya dari dekoratif itu untuk memperindah ya. Nah, ini kita akan membuat teks dasar ide pokok. Ayo, uji pemahamanmu dengan mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan kinerja produk halaman 22 ya. Nah, Anda semua, tadi kita sudah mengetahui gambar ilustrasi ya, ada gambar realis, ada karikatur, ada kartun, dan ada gambar juga tadi gambar dekoratif. Nah, gambar ilustrasi yaitu gambar yang sesuai dengan tema. Nah, berikut langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat gambar. Dan yang ketiga, mewarnai. Nah, menentukan tema, ilustrasi harus sesuai dengan teks bacaan. Misalnya tentang kelinciku, berarti gambar hewannya juga harus kelinci. Terus membuat gambar. Nah, sesuai dengan gambar yang kita buat. Selanjutnya mewarnai dengan pensil, cat air, ataupun krayon. Nah, selanjutnya alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata ini sangat banyak ya. Yang pertama, vertebrata yaitu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Selanjutnya, vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana ya. Selanjutnya, vertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Selanjutnya, invertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral atau simetri radial. Nah, contoh hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata, cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Nah, baik Anda semua,
Sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Silakan Anda semua untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Baik Anda semua, untuk pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat pendukung? Dan yang kedua, Anda semua, apa yang Anda semua ketahui tentang alat gerak hewan? Dan yang terakhir, Anda semua, silakan Anda semua buat kesimpulan yang ringkas dan padat mengenai materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa isi di kolom komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah. Ya, jangan lupa Share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.